Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Utami MPD. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat penilaian sertifikasi dosen. Bidang keahlian saya yaitu pendidikan geografi. Saya mengambil beberapa mata kuliah pendidikan, yaitu diantaranya evaluasi pembelajaran geografi, dasar-dasar kurikulum, dan belajar pembelajaran. Untuk pembelajaran secara daring, mari kita saksikan video berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita tentang non-tes. Capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa hari ini adalah mahasiswa mampu membuat instrumen non-tes dan kemudian mahasiswa mampu menilai ranah afektif. Seperti itu ya. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana kabar rekan-rekan semua hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Coba ditunjukkan dengan ekspresi wajah. Baik, Bu. Silakan yang menggunakan masker, maskernya dibuka. Baik, Bu. Jika merasa sedih, berikan motion sedih. Jika merasa senang, tersenyum. Jika merasa kecewa, ya berikan motion kecewa. Ekspresikan, karena itu akan membuat mood kita akan semakin lebih baik seperti itu ya. Robi, kamu ekspresinya apa itu, Bi? Senyum, kecewa, sedih, atau seperti apa? Yang suaranya yang masih di mute, boleh di unmute ya kalau Ibu bertanya seperti itu. Baik, kita mulai saja untuk materi hari ini yaitu instrumen non-tes. Kita kemana sudah belajar terkait instrumen tes, sekarang kita akan belajar tentang instrumen non-tes. Jika instrumen tes itu digunakan untuk mengukur aspek kognitif, sedangkan instrumen non-tes ini digunakan untuk mengukur aspek afektif atau sikap, seperti itu ya. Apa yang kalian ketahui sebelum masuk ke dalam pembelajaran terkait dengan instrumen non-tes? Yogi, jawab, Gi. Yogi. Iya, Bu. Sebelum kita masuk pembelajaran instrumen non-tes, apa yang ada di benak kamu tentang instrumen non-tes tuh bagaimana? Seperti apa sih gitu? Instrumen non-tes itu seperti Ayo, ada yang bisa bantu? Robi? Seperti wawancara, seperti itu, Bu. Instrumen non-tes seperti wawancara. Robi, bisa menjelaskan apa yang ada di pikiran kamu ketika kamu mendengar instrumen non-tes? Kalau di pikiran aku untuk non-tes itu ada observasi, Bu, lalu ada wawancara, dan biasanya juga ada daftar cek dan lain-lain, Bu. Oke, coba kita akan lihat ya hari ini. Apakah jawaban dari kedua
peserta tadi sudah tepat atau belum? Oke. Nah, ini pengertian dari non-tes, yaitu teknik penilaian yang dilakukan tanpa menggunakan tes. Kalau tes kan berupa soal ya, tes itu instrumennya berupa soal-soal. Nah, dia bukan menggunakan tes atau soal-soal. Sehingga teknik ini dilakukan lewat pengamatan secara teliti dan tanpa menguji peserta didik. Non-tes biasanya dilakukan untuk mengukur hasil belajar yang berkaitan dengan afektif, seperti itu. Kemudian instrumen non-tes. Nah, instrumen non-tes di sini sebenarnya mengukur afektif. Apa sih afektif itu? Afektif berkaitan dengan sikap seseorang, sikap dan nilai diri seseorang. Mencakup wataknya, perilakunya, perasaannya, minatnya, emosi, kemudian nilai, seperti itu. Tadi makanya sebelum itu Ibu minta kalian menunjukkan emosi kalian hari ini apa, itu kaitannya dengan afektif kalian gitu ya. Kemudian sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Yang dimaksud dalam di sini ada ekspresi dari nilai-nilai pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan diwujudkan dalam perilaku, seperti itu. Jadi sudah tertanam dalam dirinya, kemudian dia diwujudkan atau dijawantahkan dalam sebuah perbuatan atau perilaku, ya. Nah, ini ada beberapa klasifikasi tujuan. Yang pertama, penerimaan, kemudian pemberian respon, penilaian, penentuan sikap, organisasi, dan karakteristik, seperti itu. Ini bisa dibaca nanti. Ini nanti bisa dibagikan ya materinya. Cakupan penilaian dalam kurikulum 2013. Sekarang kan kita lagi karena corona mungkin belum ini ya, belum efektif lagi untuk penilaian dalam kurikulum 2013 seperti itu. Tetapi pada dasarnya ini yang menjadi penilaian afektif atau non-tes tadi. K1 ada kompetensi inti sikap spiritual, K2 kompetensi inti sikap sosial, KI3 kompetensi inti pengetahuan, KI4 kompetensi inti keterampilan. Jadi ada spiritual, ada sosial, kemudian ada pengetahuan dan keterampilan. Artinya kalau pengetahuan tadi kognitif, kemudian sikap tadi afektif, spiritual, sosial itu afektif. Kalau keterampilan ini dia psikomotor, gitu ya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah sikapnya. Penilaian sikap itu dilakukan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial siswa di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap dilakukan oleh wali kelas biasanya seperti itu, karena wali kelas itu yang sering ketemu seperti itu, yang dia sering berinteraksi dengan siswa tersebut. Nah, jadi dia yang harus lebih paham, memahami siswa-siswa itu, ya. Nah, ini ada beberapa cakupan penilaian sikap. Yang pertama ada spiritual, menghargai, menghayati ajaran agama yang dianut. Bisa bentuknya jujur, disiplin, kemudian tanggung jawab, gotong royong, kerjasama. Penilaian sikap sosial itu bisa toleransi, tadi kerjasama. Penilaian sikap spiritual menghargai dan menghayati ajaran agama. Kalau penilaian sikap sosial
ada jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kerjasama, toleran, santun, responsif, percaya diri. Gitu. Jadi penilaian sikap ini tidak dilakukan sekali saja, gitu, tapi secara kontinu dari hari ke hari. Makanya penilaian ini disebut penilaian proses. Gitu. Kalau penilaian kognitif biasanya bisa dilakukan di akhir, tetapi memang baiknya penilaian itu dilakukan di awal, pertengahan, dan akhir. Seperti itu. Oke, ini sikap spiritual. Contoh indikatornya bisa berdoa, kemudian menjalankan ibadah, memberi salam, mensyukuri kemampuan manusia, mengucapkan syukur, kemudian menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah, memelihara hubungan baik dengan sesama umat, bersyukur kepada Tuhan, menghormati orang lain ketika menjalankan ibadah. Sikap sosial jujur, perilakunya dapat dipercaya, perkataannya dan tindakan dan pekerjaannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya tidak menyontek, tidak menjadi plagiat, kemudian mengungkapkan perasaan apa adanya, menyerahkan kepada yang berwenang, membuat laporan berdasarkan data dan informasi apa adanya, mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki. Itu mulai dari siswa itu harus diajarkan bagaimana caranya disiplin, seperti itu ya. Jujur, bertanggung jawab, datang tepat waktu. Kalau misalnya datangnya terlambat, itu harus nanti diobservasi sama gurunya. Gitu. Oh, ini pada hari ini tanggal sekian, bisa jurnal juga bisa. Nanti kita akan lihat ya. Apa saja sih gitu. Ini ada sikap sosial, ada toleransi, gotong royong masih ya, ini yang tadi. Kemudian santun, percaya diri. Teknik dan bentuk penilaian sikap. Ada observasi, kemudian bentuknya jurnal, kemudian bisa keterangannya berupa catatan guru, mata pelajaran atau wali kelas. Kemudian penilaian diri bisa menggunakan lembar penilaian diri, penilaian antar peserta didik, itu bentuk instrumennya lembar penilaian antar teman atau penilaian teman sejawat. Nah, ini bersifat penunjang sebagai konfirmasi penilaian yang dilakukan oleh guru, seperti itu. Tahap penilaian sikap ini ada beberapa. Jadi dia dari observasi harian, jurnal harian, rekap jurnal, rapat dewan guru, kemudian baru ke rapotnya. Rapotnya sekarang kan sudah mulai lebih banyak deskripsi secara ini ya, kalimat daripada angka kuantitatif itu. Ini ada mekanisme penilaian sikap. Penilaian sikap itu ada yang utama, ada yang penunjang. Ada observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester, itu yang utama. Jadi guru itu tidak hanya sekedar mengajar saja dari awal sampai akhir, tetapi dia juga harus melihat bagaimana perkembangan siswa itu, siswa satu persatu. Gitu. Berat tugas guru sebenarnya. Gitu. Tapi ya itu memang harus dilakukan. Gitu. Observasi oleh wali kelas atau guru BK. Jadi artinya observasi ini tidak dilakukan oleh satu guru, tetapi dia bersinergi atau berkolaborasi antara guru satu dengan yang lain, seperti itu, agar penilaiannya itu menyeluruh dan otentik, seperti itu ya. Dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi ketika
Misalnya melakukan presentasi, dilihat bagaimana cara bekerja samanya, bagaimana cara dia menjawab pertanyaan, bagaimana kemudian dia menghargai pendapat orang. Nah, di situ nanti di penilaian sikap ya. Kemudian penunjang, penilaian antar teman dan penilaian diri. Ini yang teman sejawat itu tadi. Jadi selain menggunakan untuk menilai sikap seseorang, itu kita bisa menggunakan catatan guru oleh tadi observasi, bisa juga menggunakan teman sejawat. Misalnya gini, guru memberikan instrumen kepada temannya nih yang paling dekat sama dia, gitu. Tapi jangan ketahuan dengan si A yang dinilai. Nanti kong kali kong, kan ya. Jadi harus sembunyi-sembunyi. Bagaimana sih orangnya si A ini gitu. Itu akan temannya akan tahu, tetapi identitas si penilai itu harus disembunyikan gitu, tidak boleh ketahuan. Nah, nanti di situ akan dicocokkan. Mungkin dia selama di sekolah ini dia terlihat rajin sholat, sama guru sopan, kemudian baik hati, tidak sombong. Tetapi di luar dari sekolah itu sikapnya sudah berbeda gitu. Ada yang seperti itu. Nah, biasanya teman-teman dekatnya itu akan lebih paham, gitu ya. Nah, ini ada pengolahan nilai sikap melalui observasi tadi ya. Kita sudah bahas yang ini, kemudian tadi bisa menggunakan guru mata pelajaran, guru BK, wali kelas, dikumpulkan jadi satu, nanti bisa ketahuan itu seperti apa. Hasil pengolahan nilai sikapnya, hasil penilaian pencapaian sikap dalam bentuk deskripsi. Jadi bukan dalam bentuk angka, deskripsi terlebih dahulu gitu, walaupun nanti pada akhirnya itu akan diskor. Nah, ini penilaian ranah sikap. Contohnya seperti ini. Contoh instrumen dan rubrik penilaian sikap. Ini santun ya. Ini seperti ini, analisis penilaian sikap sosial. Oke. Sikap spiritual, selalu bersyukur dan berdoa sebelum melakukan kegiatan. Makanya di sekolah itu sebelum belajar ada yang namanya baca doa. Baca doa dulu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran ya. Nah, ini masuk ke dalam salah satu penilaian afektif seperti itu. Baik. Sampai di sini materi kita, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Anggia Yunintias, NPM 1813034021. Saya izin bertanya, Bu. Saya pernah membaca di beberapa buku bahwasannya ada salah satu jenis observasi, yaitu observasi partisipan. Yang dimaksud observasi partisipan itu yang bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Apakah ada yang bisa menjawab? Observasi partisipan. Ayo, siapa? Tidak ada? Baik, untuk observasi partisipan sendiri, biasanya observasinya dilakukan oleh pengamat, tetapi dalam hal ini pengamat memasuki dan mengikuti kegiatan kelompok yang sedang diamati. Observasi partisipan dilaksanakan sepenuhnya jika pengamat benar-benar mengikuti kegiatan kelompok, bukan hanya pura-pura, jadi murni, pure, seperti itu ya. Oke,
tanya jawab sudah. Kemudian dari beberapa kelompok kemarin yang sudah kita bagi terkait instrumen non-tes, mungkin sudah didiskusikan hasil dari diskusi pembuatan instrumen non-tes itu. Sudah selesai? Jika sudah selesai, hasil diskusi yang kemarin seperti itu ya, silahkan, mungkin ada yang kurang-kurang didiskusikan kembali pada kelompoknya, dan salah satu dari kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu beri waktu berapa menit? 1, 2? Sudah? Sudah ada yang ingin menyampaikan hasil diskusinya pembuatan instrumen non-tes? Robi. Oh, baik, Robi. Baik, Bu. Di sini Robi izin share screen dulu ya, Bu. Ya. Oke, yang lain, yang lain. Yang lain? Boleh dijelaskan saja, tidak perlu share screen mungkin, Robi. Tidak apa-apa. Baik, Bu. Jadi Robi akan membaca beberapa materi yang sudah Robi diskusikan dengan teman-teman. Jadi yang pertama yaitu tentang observasi ya, Bu. Jadi instrumen pertama yaitu observasi. Jadi observasi itu merupakan penilaian untuk proses dan hasil belajar peserta didik, seperti tingkah laku pada waktu belajar, berdiskusi, mengerjakan tugas, dan yang lain. Di mana untuk menyusun lembar observasi itu banyak hal, langkah-langkah yang akan dilakukan seperti merumuskan tujuan, membuat kisi-kisi, menyusun pedoman, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada wawancara, di mana wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes, di mana dilaksanakan dalam bentuk percakapan atau tanya jawab, baik secara langsung terhadap guru dan peserta didik maupun tidak langsung melalui orang lain dan media. Selanjutnya yaitu daftar cek. Nah, daftar cek adalah salah satu instrumen penilaian, di mana alat ini dapat dikatakan sebagai alat yang paling sederhana untuk melakukan instrumen non-tes. Selain itu, perbuatan biasanya dilakukan dan dicantumkan dalam bentuk cek. Lalu, guru akan memberikan skor pada masing-masing variabel yang akan dicek. Selanjutnya yaitu angket. Nah, angket ini atau biasa disebut kuesioner merupakan cara penulisan dari wawancara, di mana angket memiliki kesamaan dengan wawancara itu sendiri, di mana terdapat pada implementasinya perbedaan antara keduanya, di mana angket dilaksanakan secara tertulis, sedangkan wawancara dilaksanakan secara lisan. Jadi angket dan wawancara itu hampir sama ya.
Nah, selanjutnya yaitu evaluasi diri, di mana evaluasi diri ini dilakukan oleh peserta didik, di mana bermanfaat untuk mengukur kualitas pribadi dan keterampilan. Dan dievaluasi melalui penampilan sebagai hasil dari domain keterampilan. Oke. Selanjutnya, ini Oke, terakhir, cukup. baik Bu. Ya, jadi itu beberapa instrumen non-tes ya. Nanti hasil dari diskusi pembuatan seperti apa bentuk dari instrumen non-tes itu silahkan dikumpulkan dan nanti akan Ibu lihat seperti apa itu hasil dari diskusi kalian terkait dengan instrumen non-tes itu sendiri ya. Kemudian nanti kalian akan mencoba menilai penilaian sikap. Jadi simulasi penilaian sikap seperti itu. Baik, seperti cukup untuk perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.